Derita jadi tata, luka jadi kata, lalanda menari di atas dusta. Bukan cahaya yang mereka bawa, melainkan bayang dari jiwa yang alpa. Di sudut Aratnasun, ada sekelompok yang menolak kepastian kodrat. Lalanda, 3 serangkai bauti yang lari dari garis ketetapan, bukanlah pembebasan. Mereka hanyalah bayangan retak dari tatanan alami, menciptakan identitas palsu yang menggerogoti fondasi. Mereka bukan bagian dari fraksi Dontol Irbibo, namun keberadaannya menorehkan noda tersendiri. Nama mereka, singkatan yang dipajang sebagai lambang kelembekan, adalah ejekan bagi yang percaya bahwa kodrat adalah pijakan. La, dengan gerakan lunaknya dan upaya menirukan kehalusan wanita lewat bedak, hanyalah parodi kesempurnaan. Lan, yang masih setengah terjebak antara bayang dan realita, menggantung di antara kemungkinan perbaikan dan kehancuran. Da, dengan suaranya yang sudah menyerupai nada lembut yang menghilangkan kegagahan, adalah rebutan dari nilai maskulin yang terlupakan. Dalam pemikiran Aristoteles, segala sesuatu mencapai kesempurnaan bila sesuai dengan kodratnya. Namun Lalanda telah menyimpang, memaksakan kelembekan yang merusak, menandai peradaban yang mulai membusuk. Aratnasun pun tersiksa oleh bayangan distorsi ini, di mana yang seharusnya menguatkan justru mengikis kemantapan. La, dengan gerakannya yang amat lunak, memperlihatkan penolakan terhadap kodrat yang seharusnya mengarahkan kepastian. Bersolek dengan bedak, ia menampilkan parodi kelirian, bukan sebagai ekspresi, melainkan sebagai tanda kehancuran identitas. Ia, yang seharusnya menjadi pilar kekuatan, malah menyerupai sosok yang terbalut kabut kelemahan. Gerak tubuhnya yang meniru femininitas, padahal ia seorang laki-laki, menjadi ironi muram bagi tatanan alami Aratnasun. Bukan perlawanan, melainkan penolakan terhadap esensi, di mana kelembekan itu bukan simbol pembebasan, melainkan kecelaan yang harus dikecam. Dalam pandangan Arthur Schopenhauer, kodrat manusia adalah penderitaan yang dilawan oleh kehendak. Tapi kehendaklah bukan melawan penderitaan, melainkan menenggelamkan diri ke dalam absurditas, semu, menyamarkan kehampaan dengan kilap kosmetik, menukar hakikat dengan hiasan. Ia menolak menjadi sesuatu yang utuh karena takut pada beban keberadaan. Tubuhnya adalah museum kebingungan, wajahnya altar dari kebimbangan moral. La bukan hanya kehilangan arah, ia menolak untuk memilikinya. Dan Aratnasun, negeri yang diam-diam mencintai kebingungan, menyambutnya bukan sebagai pelarian, tapi sebagai lambang zaman yang tak berani lagi menetapkan bentuk. Lan terjebak di persimpangan. Di satu sisi ada kodrat yang seharusnya dijalani, di sisi lain ada bayang-bayang perubahan yang belum tuntas. Tak sekuat rekan-rekannya, ia tampak mengapung dalam kebingungan, belum sepenuhnya mengubah, namun juga mulai menyerupai. Gerak tubuhnya yang setengah berubah menyiratkan kontradiksi, seolah-olah ia bisa diselamatkan, namun realitas menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Identitasnya yang samar menandakan bahwa jalan menuju kesempurnaan telah tertutup, meninggalkan hanya bayang-bayang keraguan dan kehancuran. Namun kekurang tegasannya justru menularkan semangat penolakan pada nilai asli, sebagai penyelewengan yang perlahan mengikis kekuatan kodrat. Menurut Simone Weil, kekurangan perhatian terhadap intisari kebenaran membawa pada kehampaan spiritual. Lan, dengan segala keraguannya, bukanlah penanda pembaruan, melainkan titisan kelemahan yang mendekati titik pudar. Sulit diselamatkan oleh mutasi bauti yang ternyata lebih menjurus pada kehancuran daripada penyelamatan. Dalam dirinya, Aratnasun melihat refleksi paling berbahaya. Bukan mereka yang terang-terangan melawan, tetapi mereka yang membiarkan batas mengabur. Ia adalah bisikan sunyi yang terus menodai struktur, bukan lewat kekuatan, tapi lewat kebimbangan. Dan dalam kebimbangan itu, kehancuran merayap lebih cepat, karena dunia tidak runtuh oleh benturan, melainkan oleh pelan-pelan yang tak lagi punya arah. Da, anggota ketiga, telah menyerah pada ironi massa, mengubah suaranya menjadi nada yang lemah dan feminin. Suara yang seharusnya menggema dengan kekuatan, kini teredam oleh sentuhan keremajaan yang absurd, seakan memalingkan dari kodrat asli. Dengan penggunaan eyeliner yang berlebihan dan gerakan tubuh yang telah merayap ke ranah kemayu, ia adalah contoh kegagalan transformasi, bukan pertumbuhan, melainkan pengkhianatan pada nilai yang seharusnya menjadi pagar identitas. Ia meniru nada wanita dalam suatu ironi yang melemahkan keberadaan maskulinitas, menyirami nilai dengan sentuhan yang mengikis kredibilitas,
dan hakikat kekuatan. Dalam pandangan Friedrich Nietzsche, keberanian sejati terletak pada kekuatan untuk mengukir nilai, bukan menghapusnya. Da bukan sedang menciptakan nilai baru, melainkan mengikis esensi dirinya, merobek dari dalam struktur yang seharusnya mengemban kekuatan. Dan Aratnasun pun terjerat dalam bayang-bayang kehancuran yang tak terhindarkan. Dalam kemunduran yang ditampilkan Da, estetika menggantikan substansi. Tubuh yang dirias dan suara yang dikecilkan bukanlah tanda kebebasan, melainkan pelarian dari tanggung jawab eksistensial. Di balik eyeliner dan gerak kemayu, tersembunyi luka epistemologis, ketidaktahuan akan siapa dirinya dan apa yang seharusnya ia jaga. La, Lan, dan Da kerap berkumpul, menjalankan aktivitas sederhana seperti memancing di danau atau sungai, yang di permukaan terlihat seolah-olah sebagai rutinitas santai. Namun di balik itu, terselip ritual kehancuran, ritual kebersamaan yang memaparkan diri mereka sebagai simbol pembelokan, bukan solidaritas yang menguatkan. Setiap gerak, tawa, dan canda adalah lidah tajam yang mengejek kodrat, menuliskan kisah kemerosotan melalui aktivitas yang seharusnya bermakna. Kesatunya kebersamaan itu bukanlah cermin kekompakan, melainkan bukti nyata bahwa mereka memilih jalan penyimpangan, sebuah perlawanan terhadap nilai yang lebih menguatkan. Dalam pemikiran Sigmund Freud, peradaban yang beradab harus mengekang naluri, namun penyimpangan akan selalu menjadi tanda kegagalan peradaban. Bersama-sama, mereka bukan saling menguatkan, melainkan saling memperlihatkan retakan yang mengikis nilai-nilai kodrat dan menimbulkan kehampaan di antara struktur sosial Aratnasun. Aktivitas mereka yang tampak sederhana hanyalah topeng dari sebuah kekacauan yang lebih dalam, yang semakin mendekatkan dunia pada titik kebusukan yang tak terelakkan. Suatu sore, La dan Lan menggebrak jalanan Aratnasun dengan sepeda listrik, bukan untuk merayakan keberanian, melainkan untuk menampilkan kepalsuan dalam gerak mereka. Gerakan mereka yang terlalu sengaja, penuh dengan tatapan menggoda dan senyum sinis, adalah maneuvers yang mencerminkan kekosongan semangat, upaya menggoda laki-laki dengan akting yang dipenuhi kemunafikan. Setiap kilatan lampu jalan yang mereka ciptakan adalah bayang dari sebuah kehampaan yang menyelimuti jiwa, menampilkan farsa bahwa mereka pernah memiliki nilai, namun kini hanyalah pertunjukan hampa yang menular pada masyarakat. Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan tersembunyi dalam gerakan tubuh dan diskursus yang merusak kesatuan jiwa. Begitu pula La dan Lan, yang dengan sepeda listrik bukan membebaskan diri, tapi malah menunjukkan disintegrasi nilai dalam gerak yang dipaksakan untuk menggoda dan menarik perhatian, sebagai bentuk ejekan pada struktur yang seharusnya kokoh, namun kini tersandung oleh penampilan yang kosong. Ladanda dengan berani, atau lebih tepatnya dengan kebodohan, mengklaim diri mereka sebagai Putri Hujan. Gelar yang seharusnya melambangkan keanggunan kini dilebarkan oleh mereka sebagai simbol kehancuran identitas. Bagaimana seorang laki-laki bisa mendeklarasikan keperempuanan ketika hakikat kodrat sudah mengharuskan ia berperilaku tegas? Klaim ini bukannya pernyataan pembebasan, justru menandakan bahwa nilai-nilai alam telah terbalik, menjadikan kehampaan sebagai posisi baru yang harus dijadikan acuan. Sebagaimana dikatakan oleh Roland Barthes, mitologi tidak menciptakan makna, melainkan mengaburkan realitas dengan tanda-tanda palsu. Putri Hujan adalah mitos buram yang dibuat oleh mereka untuk menutupi kegagalan dalam menyatu dengan kodrat, sebuah dalih untuk menyembunyikan ketidakmampuan mengukir nilai sejati, dan Aratnasun pun semakin tercemar oleh simbol-simbol palsu ini. Dalam absurditas ini, Putri Hujan bukanlah hujan yang menumbuhkan, melainkan kabut yang mengaburkan. Mereka hadir bukan membawa kesejukan, tetapi kelembaban busuk dari identitas yang dipaksakan. Dan saat langit Aratnasun menetes, itu bukan air suci, melainkan air mata dari kodrat yang dikhianati. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama, seolah-olah keakraban itu adalah kekuatan. Tapi pada hakikatnya, persahabatan Lalanda adalah ruang yang melahirkan kehancuran kolektif. Di antara canda dan gelak, terselubung keangkuhan yang menolak untuk mengemban nilai asli. Kebersamaan itu bukan menyembuhkan, melainkan menulari satu sama lain dengan kegagalan. Bayangkan saat mereka memancing bersama, bukan untuk menemukan hasil, melainkan untuk saling menguatkan keretakan identitas.
sebuah pertemuan yang memperlihatkan bahwa dalam kerapuhan justru tumbuh benih-benih kehancuran yang diam-diam menyabotase struktur sosial. Dalam pandangan Al-Ghazali, persahabatan sejati harus menyalakan cahaya di tengah kegelapan, bukan justru memperpanjang bayang-bayang yang menyelimuti jiwa. Namun persahabatan mereka yang dipenuhi tawa palsu dan tatapan kosong adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai yang seharusnya menyemangati telah berubah menjadi kekuatan memutar balik, menuntun Aratnasun menuju kehampaan kolektif. Lalanda dalam segala penolakannya terhadap kodrat bukanlah simbol inovasi, melainkan cermin dari kemunduran moral dan spiritual yang melanda Aratnasun. Mereka menolak untuk mengikuti garis semestinya, bukan karena kecerdasan, tapi karena kegagalan internal yang membuat mereka tak mampu mengukir identitas yang kokoh. Pengaburan nilai melalui kelembekan dan peniruan yang jauh dari esensi menciptakan retakan dalam struktur sosial, menjadikan setiap langkah mereka sebagai bukti kegagalan alamiah untuk mempertahankan keutuhan. Dalam pandangan Hannah Arendt, kebebasan yang sejati hanya muncul ketika tindakan selaras dengan kodrat eksistensi, bukan ketika ia menyimpang secara degil. Namun Lalanda, dengan segala upaya menolak kodrat, justru mengukir jurang antara realitas dan cita-cita, membuat dunia yang ideal semakin jauh, dan nilai-nilai yang seharusnya menguatkan semakin luntur. Mereka bukan pionir dalam arti sejati, melainkan pelarian dari beban menjadi manusia utuh. Lalanda tidak menciptakan dunia baru, mereka hanya menolak yang lama tanpa sanggup merancang pengganti yang berakar. Dalam kegaduhan simbol dan dandanan palsu, mereka memperdalam kekosongan, bukan mengisinya. Akhirnya, Lalanda tetap menjadi simbol keganjilan. Tiga sosok yang gagal mengemban tugasnya sebagai bagian dari Orde Alam. Mereka melangkah di Aratnasun dengan penuh kepalsuan. Bedak, eyeliner, dan klaim palsu yang mereka bawa adalah tumpahan kehampaan yang tidak pernah mampu mengisi kekosongan nilai. Mereka bukanlah pembaruan, melainkan cermin suram dari kelemahan yang merajalela, yang mengundang cemoohan dan kekesalan dari mereka yang percaya pada tatanan kodrat. Keberadaan mereka adalah peringatan bahwa ketika nilai-nilai alam disia-siakan, dunia pun akan tenggelam dalam kekacauan dan kehancuran. Dalam pandangan Konfusius, ketika kata-kata kehilangan makna, manusia kehilangan kebebasan. Lalanda bukanlah sosok yang menuliskan sejarah baru. Mereka hanyalah noda yang merusak halaman demi halaman peradaban. Sebuah kegagalan yang membuktikan bahwa saat kodrat dikoyak, hanya kehampaan yang tersisa. Dan Aratnasun yang dulu berdiri di atas harmoni, kini tercekik oleh absurditas yang ia pelihara sendiri. Lalanda bukan hanya luka, mereka adalah ingatan pahit yang tertanam di dinding zaman tentang bagaimana peradaban bisa runtuh, bukan karena perang, tapi karena kekeliruan yang dipuja sebagai kebebasan. Maka biarlah mereka larut dalam fana, tersesap sunyi tanpa makna. Sebab Lalanda bukan awal atau cahaya, melainkan sisa dari jiwa yang gagal setia. Saya Lan, Saya Da. Kami bertiga Lalanda. mari kita berteriak 1, 2, 3. Yang